Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ansari ma yudkhilun nas al-jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rawahu Tirmizi. An Abdullah bin Mubarak annahu wasafa husnal khuluq. Bismillah, setiap pindahan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mubarak annahu wasafa husnal khuluq wa qala huwa bastul wajhi wa bazlul ma'rufi wa kaful azza. Rawahu Tirmizi. Wa qala Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa wa khairukum linisaihim. Rawahu Tirmizi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna husnal khuluqi yuzibul khati'ata kama tuzibu syamsal jalida wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidus sawiral asal. Rawahul Baihaqi. As-sabirah laisa sabar. As-sabirah pohon, ya, jenis pohon yang biasa merusak sarang lebah, ya. Jadi bukan sabar di situ. Kalau sabar bi fathil ba sabarah. Ini bi kasril ba sabirah, jenis ai ahadu min asjar. Asjarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, saya buka dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyidina Walid Abu Yahya Ahmad bin Al-Hamid, begitu juga para habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu, para asatid, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fakir mengamanahkan Waladi Muhammad membaca kitab bukan karena mencari popularitas, tapi tidak lebih dari ittiba ma'asyaihi, mengikuti kebiasaan guru kami. Karena itu dibaca lebih dulu supaya kita paham bahwa memang tidak ada sumber mendapatkan ilmu kecuali dengan bahasa Arab. Memangnya wadahu aula awalan ayyuh lama idil kalamu dunahu lam yufhamah. Ilmu nahwu itu, ilmu bahasa Arab itu awalan ayyuh lama, hal yang pertama kali untuk sebaiknya diketahui dalam belajar ilmu agama. Jadi kalau ada orang bilang saya cari pesantren tahfidz, berarti carinya cuma hafal Quran. Ujung-ujungnya kalau bukan imam berarti pembimbing hafalan Quran, ya. Gak bisa kan hafal Quran jadi ulama, sulit. Gak bisa, lain jurusannya. Harus memang didasari ilmu nahwu. Wa nahwu awalan ayyub lama, lebih utama dan pertama kali untuk diketahui. Idil kalamu dunahu, karena tanpa ilmu nahwu maka apa? Lam yufhamah, semua pelajaran tidak akan mampu dipahami. Gak bisa, ya. Semua pelajaran kuncinya ilmu nahwu.
Karena itu kenapa pesantren guru kami Al-Qur'annya itu terakhir, bukan pertama, terakhir nanti. Selesai ibtidah awal, tsani, sudah tsani, tsalits, rabi', khamis, tahassus. Di situ ada jurusan syariat, lughah. Ada lagi terakhir Quran. Nah, kenapa? Supaya memang akhir untuk diketahui nanti Al-Quran, supaya tidak mengganggu hafalan. Karena Quran di situ targetnya lebih prioritas ke hafalan, insyaallah. Salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadis berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Siapa itu Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sa'ad, ya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling banyak di antara seluruh sahabat. Paling banyak itu siapa? Abu Hurairah. Sayyidina Umar sedikit. Kenapa? Khalid bin Walid sedikit. Kenapa? Sibuknya dia di medan perang. Kalau Abu Hurairah ini banyaknya kumpul sama Nabi, otomatis lebih banyak meriwayatkan hadis. Jadi memang sahabat itu memang ada tugasnya masing-masing. Ada yang siasat ahli perang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang bagian eksekusi perang, Khalid bin Walid. Jadi ada memang strateginya. Ada yang ngurusi sosial, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada yang menegakkan nahi mungkar, Sayyidina Umar bin Khattab misalnya. Ada yang bagian humas, hubungan masyarakat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada bagiannya masing-masing. Likulli syai'in funun, segala sesuatu ada bidangnya. Jadi bukan berarti mereka ini takut ikut perang, enggak, memang amanah dari Nabi. Kamu ini dikomandoi. Tidak banyak protes, mereka itu sami'na wa ata'na, dengar, laksanakan. Ya, enggak ada satupun sahabat yang merasa pintar di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Sampai-sampai itu pernah sahabat itu disuruh gali parit. Perhatikan loh, parit ini lebarnya 4 meter, dalamnya 4 meter, panjangnya 4 kilometer. Hah? Lebar 4 meter, dalam 4 meter, panjang 4 kilometer. Suruh gali, semua menggali. Kaget Nabi. Ini sahabatku ini, nggak ada yang bertanya untuk apa itu digali, gitu loh. Nggak ada yang bertanya. Kalau kita bilang, saya suruh misalnya Tabik di, ayo kerjasama. Ini untuk aneh ini. Tabik di kerja bakti. Ustaz, untuk apa? Mau datang Ustaz Taufik. Kan bertanya dulu itu. Bertanya dulu, untuk apa Ustaz? Ya, misalnya ini mau datang Ustaz Taufik, kita kerja bakti yuk, supaya persiapan menyambut begini. Pasti bertanya, untuk apa Ustaz? Nah itu. Ini sahabat ini tidak ada yang bertanya. Ditanya sama Nabi, kenapa tidak ada yang bertanya? Saya suruh menggali. Untuk apa ini galian? Apa kata sahabat? Ya Rasul, kami tidak butuh bertanya. Semua perintahmu kenikmatan bagi kami, karena kami cinta kepadamu. Sami'na wa ata'na. Ini kadang-kadang akhir zaman umat sudah dinasihati begini-begini, tapi itu lebih banyak tapi ya. Jadi inilah kadang-kadang ya, mestinya ada istilah mursyid. Itu kita itu ta'alluq betul sama orang yang kita yakini, ya. Itu namanya mursyid, itu kekuatan di situ, kekuatan keyakinan. Sama di zamannya Kiai Hasyim Asy'ari. Waktu Kiai Hasyim Asy'ari bilang jangan ada menyerang, jangan ada lawan Belanda, jangan. Begitu menyerang, ayo menyerang, menyerang semua. Enggak, Kiai Hasyim Asy'ari nanti mati, enggak ada begitu. Pokoknya satu komando, maju. Ini tose. Kalau mau pilih pemimpin begini, Habib, tapi begini tahu lah Habib. Itu bukan satu komando namanya, bukan mursyid namanya. Jadi betul-betul sekarang orang tidak lagi berpegang teguh kepada ulamanya.
Memang kan salah satu penyebab kenapa pemimpin dolim diangkat karena umat jauh dari ulama. Salah satunya. Ya. Kita lanjut. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah. Abu Hurairah yang berkata ini. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi ditanya. Jadi Nabi itu memang senang kalau orang bertanya. Jadi jangan malu bertanya, karena sahabat hobinya bertanya. Bertanya itu bukan karena tidak tahu saja, untuk memperkuat keyakinan, ya. Dan bertanya itu bukan menandahkan kebodohan, karena orang itu bertanya ada 3. 1, tidak tahu apa mau tanyakan. Ini parah ini. Jadi ceramah 1 jam, apa mau kutanyakan, berarti tidak ada masuk. Yang kedua, dia mau memastikan keyakinan ceramah yang dia dengarkan. Yang ketiga, kadang-kadang mau ngetes. Ini yang ngetes ini ada juga biasanya, ya. Tapi sahabat murni memang mencari ilmu. Dikatakan ya, al-ilmu fi sunduq was su'alu miftah. Ilmu itu seperti laci, seperti ada di dalam laci. Bertanya adalah kunci. Bagaimana kita mau mendapatkan isi laci kecuali pakai kunci? Bagaimana kuncinya? Bertanya. Ya, bertanya. Dan bertanya itu perintah. Bertanya itu perintah, bukan anjuran. Perintah. Mana? Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, ai al-ulama, ai a'lam minkah, yang lebih tahu dari kalian. Bertanya kepada orang yang lebih tahu dari kalian, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengerti. Berarti kalau tidak bertanya melanggar Al-Quran ini. Karena perintah, ya. Apa hukumnya Pak Fordi misalnya itu? Enggak apa-apa, Ji. Apa hukumnya rokok, Di? Enggak apa-apa, Ji. Apa hukumnya ini, Di? Domino, Di, yang pakai chip. Kira-kira enggak apa-apa, Ji. Dia sendiri yang bertanya, dia tunjuk jawab, Ki. Paham dah ini? Ini bertanya untuk dirinya sendiri loh ini. Bertanya untuk dirinya sendiri. Memang kan tidak ada gurunya. Orang kalau tidak ada gurunya, siapa gurunya? Setan. Loh, serius. Malam yakuna syekh fasyaitonu syekh. Siapa yang tidak punya guru, setan gurunya. Iya. Apa hukumnya domino pakai chip? Kayaknya tidak haram ya kan? Kayak kan biasa banyak orang pakai. Ustadz lagi di warkop main domino. Kan banyak tuh itu Ustadz main domino di chip aja. Karena kalau Ustadz main tidak juga. Ada sampai saya ini didatangi kemarin Ustadz waktu takziah. Ada temanku itu penceramah juga. Habib, enggak bicara kayak ini, langsung bicara. Kalau menurut saya tuh domino chip itu tidak judi itu. Saya bilang, Kak, iya. Kalau menurut kau ikut neraka, enggak judi. Kalau menurut syariat judi. Karena definisi judi mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Itu kan chip, memang chip, tapi bisa dijual. Berarti dikiaskan dengan uang. Sama itu. Habis chip beli. Banyak chip bisa kujual. Itu berarti alat tukar uang. Sama jika lo masuk di kasino, beli chip. Kasino itu di Amerika itu, Washington, sebelahnya penjual lontong. Itu orang kalau mau masuk main judi, tukar chip. 1 koin ada 100.000, warna merah 50.000, warna ini 20.000. Itu dipakai main. Kalau habis Ki, beli lagi. Kalau banyak ditukar apa bedanya? Ya sama. Cuma modelnya online. Ya nanti masuk tongko neraka online. Ini dosa online ini. Dicatat kirong.
La ilaha illallah. Ada apa ini? Sudah jelas haram diakal-akali. Jangan. Ini astagfirullah. Mereka ini mengemas itu maksiat dalam bentuk apa saja supaya kita ini terkecoh. Hati-hati loh ya, supaya kita terkecoh. Hati-hati. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, sudah jelas ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurul mustabihat. Di antara keduanya baru ada perkara syubhat. Kalau judi, anak kecil lagi tahu itu haram. Nggak usah jauh-jauh dah. Begini misalnya ini, ya kita apa nih main kerambol. Ayo main kerambol. Kalau menangak traktir kak makan cu tuh lah. Iyo. Tapi kalau di beta kok saya traktir kok. Judi ini. Judi. Kecuali begini. Kalau menangak traktir kak makan cu tuh. Tapi kalau di beta kak tidak ji. Nah itu baru bukan judi. Bukan judi itu karena tidak timbal balik. Kalau Nabi bilang sebelah iyo setuju. Tapi kenapa gapuri kok dia? Nah, untungnya sadar gitu, Pak. Nah, itu tidak judi, tapi kalau mempertaruhkan sesuatu judi itu. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Nah, itu. Ini juga judi nih. Begini gini. Saya mendam. Saya mendam sama Ustaz Salim. Ustaz Salim, mendam. Mendam halal ini mendam. Ustaz, kalau kubeta ki pijik kak 1 jam. Tapi kalau di beta kak, ku pijik ku 1 jam. Ini juga judi. Bukan uang loh ini, pijit, judi. Kan sesuatu itu tidak harus uang. Paham ya? Hati-hati. Sudah jelas kok, sudah jelas. Jangan diakal-akali. Naudzubillah min dzalik. Saya heran. Bilang, kenapa sudah peristiwa Sambo dilarang orang judi online? Kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak dari dulu? Nyata-nyata judi haram. Itu ujung Pontiku sampai ujung-ujung Pandang Baru Pak Balu chip ngasih cip. Iya. Ada gambaran Cina yang cip. Kenapa dilihat-lihat itu ya hebat nanti luar biasa. Ada kasus Sambo baru berteriak Kapolri dilarang judi online dan nyata dilarang semuanya. Terlambat kok Sambalu. Nah dari dulu meningkat kejahatan itu gara-gara judi. Ya itu. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Nabi ditanya tentang an aksari ma yudkhilun nasa al jannata, tentang apa amalan, apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Jadi failnya ini masih dicari. Apa amalan yang paling banyak memasukkan manusia? Berarti belum tahu apa. Manusia jadi maf'ul pertama, al jannata maf'ul kedua. Jadi memasukkan manusia maf'ul ke dalam surga. Berarti ada yang memasukkan surga. Apa ini amalan ini? Yang paling banyak orang masuk surga, apa penyebabnya? Gitu loh. Paling banyaknya orang masuk surga, apa penyebabnya? Apa amalannya? Ternyata cuma 2. Dijawab oleh Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, memang Nabi ini orang alim. Nabi ini ciri-ciri orang alim itu qillatul kalam wa katsiratu anil makna. Sedikit bicara tapi maknanya luas. Itu kalau orang alim. Tapi kalau orang pas-pasan banyak bicara tapi bingung maknanya. Bedanya itu. Paham enggak? Tadi tuh ada kaum motor di sini lewat cepat, itu motor kalau belok kanan langsung itu kucingnya tak boleh itu bicaraan itu orang itu. Kalau orang alim ringkas nih. Ya ada tadi motor jatuh gara-gara kucing. Singkat itu.
Maknanya luas itu. Itu orang alim itu. Tapi kalau anu itu tadi pas motor ke pas belok itu untuk nak lagi kucing. Nak tambah-tambahin ini banyak, tambah-tambahan ini banyak nih. Yang benar itu motor sama kucing, yang lain anda tahu nih. Wih itu pas belok untuk nak kucing sliding, wih bisa ada. Anu itu kalau bicara, tapi kalau orang alim ringkas. Ada tadi motor jatuh gara-gara kucing, selesai. Tidak ada kronologisnya, tidak ada. Balik-balik ini benar cini. Kamu tumpi motor kenapa nak cini? Jatuh di motor kabar lagi, mana ada narinci begitu. Ya, ini jadi beda itu. Orang alim kalau bicara itu kentara ya, ringkas itu, berbobot itu. Orang alim itu sedikit bicara langsung. Ya, sedikit. Tak. Nah itu. Nah, itu orang alim. Anu zakat, cerdas. Nabi kan fatona. Cerdas itu, sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya Nabi? Faqala Nabi, yang paling banyak kasih masuk orang surga adalah at-taqwa wa at-taqwallah, ay taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sekarang pertanyaan. Ini muncul pertanyaan ini. Takwa, akhlak. Kenapa dipisah ini? Paham enggak maksudnya? Bukankah akhlak itu bagian dari takwa? Ya? Bukankah takwa itu bagian dari akhlak? Orang kalau bertakwa kan berakhlak. Orang kalau berakhlak kan bertakwa. Ternyata tidak semestinya. Betapa banyak orang yang bertakwa tidak memiliki akhlak. Betapa banyak orang berakhlak tapi tidak bertakwa. Iya, berakhlak. Kalau ngomong sopan, tapi sholat enggak. Ngomong tutur kata rapi, tapi main riba. Jadi ternyata orang yang berakhlak belum tentu bertakwa, orang yang bertakwa belum tentu berakhlak, belum tentu. Banyak sekali orang yang rajin sholat 5 waktu, belum pi azan datang nih, tapi kasar sama tetangganya, tapi kurang ajar kalau bicara, kasar sama istrinya. Berarti bertakwa, tidak berakhlak. Begitu juga ada orang, masya Allah, sopan. Kalau lihat sopan. Akhlak, bicara sopan. Iya. Kalau sembahyang, nak sinampe ini. Artinya akhlak tapi belum takwa. Paham ya? Ternyata memang ini subhanallah. Cuman saya dengar kabar dari fatwa Al-Imam Ghazali, cenderung orang berakhlak sekalipun tidak bertakwa, insya Allah akhir hayatnya husnul khotimah. Karena kenapa? Alamat husnul khotimah akhlakul karimah. Ya, tanda-tanda husnul khotimah itu salah satunya akhlak yang mulia. Akhlakul karimah itu berasal dari mana? Min qalbin shafih, dari hati yang bersih. Orang kalau akhlaknya baik berarti hatinya baik. Lah Habib tidak taat, tunggu hidayah. Tidak lama lagi. Begitu juga sebaliknya. Orang yang bertakwa tapi akhlaknya buruk, tanda-tanda su'ul khotimah. Memang takwanya bagus, rajin, akhlaknya buruk, tanda-tanda su'ul khotimah. Anda lupa, iblis itu bagaimana ibadahnya, Barseso itu bagaimana ibadahnya, tapi mati su'ul khotimah. Kenapa? Akhlak ini, hati-hati. Luar biasa ini akhlak ini, Allah karim. Ya, jadi kalau saya bahasakan, jangan banggakan akhlak, jangan banggakan takwa tanpa akhlak. Dan jangan mengaku berakhlak kalau tidak bertakwa. Itu satu pasangan yang memang tidak bisa berpisah.
Ya, tidak bisa berpisah. Tapi berbeda. Tidak jarang itu orang, maaf ya, peminum baldo. Tidak jarang peminum baldo. Tapi kalau lewat orang tua, sopan itu. Dia minum baldo, tapi sopan. Kadang-kadang malah sebaliknya. Yang Masya Allah mondok sama orang tua kurang ajar. Paham maksudnya nih? Tidak jarang itu. Karena antara takwa sama ini akhlak itu beda. Nggak sama. Subhanallah. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita, dari makna hadis ini, kan tadi paling banyaknya manusia masuk surga karena takwa, dan dari hadis ini seolah-olah memberikan kita bocoran. Kalau Anda kepengen mudah masuk surga, amalkan dua ini: bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia, supaya Anda masuk daftar yang paling banyak. Ini hadis ini. Ini pertanyaan yang memberikan kita nasihat bahwa kalau Anda mau kepengen termasuk daftar orang yang terbanyak golongan masuk surga, selesai. Laksanakan ketakwaan, jaga akhlak. Ada satu orang di Makassar minta maaf, premannya preman, rambutnya itu tidak pernah pendek, gondrong terus. Itu tato di badannya itu kebun binatang nih. Ada semua nih, mau naga, cicak, apa semua, ya. Jadi luar biasa kenakalannya. Oh, jangan bilang kalau mabuk, minta maaf ya, ini saya bukan gibah, saya tidak sebut nama. Kalau mabuk, Masya Allah, jangankan orang lain, keluarganya lagi nabakji. Tapi kalau dibilang daerah Al-Markas dan sekitarnya, tidak ada yang berani sama dia. Namun apa yang terjadi, 3 bulan sebelum meninggal tidak pernah alfaz sholat 5 waktu di masjid, dan meninggal di pangkuan ibunya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kelebihannya satu, ketemu orang tua tak lipat 3 badannya. Tunduk. Iya, ketemu baku. Iya. Kalau umi kami panggil ki, sini kok. Aida langsung iya. Biar mabuk ki, natahnya mabuk nanti dia terus. Natahnya. Subhan, mata kepala aku lihat gini. Mata kepala, nah saya kan biasa duduk-duduk sama dia kadang-kadang itu. Jauh, udah lama ini. Kalau sudah duduk-duduk sama dia, wih, kan biasa itu dia senang kalau main gitar, didengar gitarnya, dan memang bagus. Kalau dipanggil itu tak rokok badannya, saya bilang Kak Di, dalam hatiku luar biasa, akhlaknya bagus. Nah, ternyata betul, tidak salah Imam Ghazali, akhlak yang mulia tanda husnul khotimah, akhlak yang buruk tanda su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Kita masuk hadis berikut. Iya, takwa dan akhlak yang mulia ya. Namun kalau mau melihat akhlaknya seseorang, kemarin sudah saya jelaskan ya, yaitu ketika sholat dan ketika makan. Orang akhlak itu kalau sholat pasti sopan, berjamaah tidak berjamaah itu dia serius. Kenapa? Dia akhlak sama Tuhannya. Nah kalau sholatnya sudah amburadur, orang kalau kurang ajar sama Tuhannya pasti lebih kurang ajar sama makhluk. Pasti. Jadi kalau ada misalnya orang tidak sholat mengaku berakhlak, mungkin akhlaknya bagus tapi tidak pantas dikatakan berakhlak. Kenapa? Tuhannya aja dia tinggalkan, bagaimana dengan yang lain? Gitu ya. Kita masuk hadis berikut. An Abdullah bin Mubarak annahu wasafa husnal khuluq. Jadi Abdullah bin Mubarak ini meriwayatkan sesungguhnya Nabi mensifatkan akhlak yang mulia.
Ini Abdullah bin Mubarak, dia yang menggambarkan akhlak yang mulia, tapi itu semua bersumber dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Kasar-kasarnya Abdullah bin Mubarak mengatakan begini, kau tahu enggak apa itu akhlak yang mulia? Nah, dan ini ilmu dia dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang sahabat itu zaka, sahabat itu cerdas, satu kali dengar langsung hafal, langsung. Jadi Anda bayangkan ya, sampai sekarang kita tahu doa masuk masjid, doa masuk kamar mandi, doa makan, itu berkat kecerdasan sahabat. Karena kalau tidak sampai itu doa semua. Sahabat itu, Nabi masuk kamar mandi, ada yang ngerti, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah hafal, nah sampaikan. Kalau kita, Nabi ulangi bedeng. Coba ulangi bedeng Nabi, catatkan dulu Nabi. Dia pusing oh. Nabi cerdas, sahabat cerdas, satu kali dengar hafal. Mau makan Nabi, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nabi itu sengaja keras supaya pelajaran. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Nah, dengar sahabat. Oh iya. Doa makan. Ya, doa makan. Satu kali dengar, satu kali hafal. Itu sahabat. Luar biasa ya. Salah satu strateginya Allah menjaga syariat, dibuat cerdas para sahabat. Supaya itu syariat masih bersama. Untuk nanti kita tidak jadi sahabat kan. Kalau kita ini otak kita yang jadi sahabat, hilang semua ilmu. Karena kenapa? Kadang-kadang dihafal gitu saja. Apalagi itu namanya. Ya, coba kalau pulang istri tak bertanya, apa tadi ceramah Habib? Ada Ji tadi Bang, dengar. Tentang apa? Ada. Lucu itu ketawaan Aling. Itu ketawaan aja Aling, ingat ya lain ada lupa. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu termasuk lain. Imam Syafi'i itu zaka. Gurunya Imam Malik ngajar 2 jam, tidak pakai buku dia itu. Pura-pura aja menulis. Ditanya, apa kau tulis? Diperiksa, dah ada nggak tulis. Pura-pura aja. Pura-pura. Tanya, coba ulang dari awal hingga akhir. Marah-marah Imam Malik. Dan itu Imam Syafi'i. Ulang dari awal hingga akhir. Imam Syafi'i nak ulang. 2 jam tidak ada lepas satu huruf. Nak ulang semua. Imam Syafi'i. Kalau radhiyallahu an, ya rahimahullah taala, kalau menghafal, nah tutup di sebelah. Karena kenapa kalau tak buka nih, langsung dua-dua nak hafal. Ini kita dua-dua mina janjam begini belum tentu hafal. Anak santri itu kadang-kadang nak segini-gini. Oh nak masuk enggak hafal. Ada saat itu teman pondokku di Bangil itu, ada satu teman pondok saya di Bangil itu di bansanya Al-Munawwar. Saya tidak usah sebut nama itu. Nah bakar ki kitab karena celup di air na minum supaya barakah na tambah tolu-tolu. Gimana? Subhanallah, kecerdasan. Itu Imam Syafi'i cerdas begitu karena bapak mamanya menjaga dari makanan haram. Bapaknya Imam Syafi'i pernah lapar, nah dapat buah delima, jatuh di sungai, nah ambil, nah makan. Belum habis sadar ki ada yang punya, nah cari tahu, naik, nah ikuti itu sungai, karena sungai kan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, sumur-mur itu. Ini sungai. Nah dapat ada kebun delima. Nah minta kak halalnya ku makan buat delimamu. Nah bilang yang punya tidak mau kak halalkan kecuali satu syarat. Apa itu? Kerja kau 1 tahun tanpa gaji. 1 tahun tanpa gaji 1 jadi 5. Daripada makan haram, ikhlas ki. Oke, kata Imam Idris, oke, saya akan kerja 1 tahun. 1 tahun. Setelah 1 tahun dipanggil Mina, sini mau kena 1 tahun Mina. Jadi halal nih. Tidak mojak bilangi kok, bukan saya punya ini kebungan.
disuruh jaga sama orang. Dan kalau kita ditompol sih Pak, 1 tahun mikir kerja baru bukan kau punya, wae Pak ngarato jento jengin. Lalu tanya, siapa yang punya pale? Itu yang punya di atas bukit sana ada raja. Nah tunggu moko. Nah tunggu mi kedatanganmu, datang moko cepat di sana. Datang ke sana. Nah ini raja sudah dijelaskan sama Pak jaga kebun, nah bilang ini orang takut makan haram. Jadi ini Imam Idris, raja minta kehalalnya. Nggak ku sengaja kasih makan tahun lalu. Bayangkan tahun lalu. Sudah mak kerja 1 tahun, nah suruh ke kebun, penjaga kebun tak, ternyata bukan dia punya, kita bedem punya. Nah bilang raja, tidak mau kehalalkan kecuali 1 syarat. Apa itu? Nikahi anakku cacat total. Anak perempuanku gadis cacat total, buta, tuli, lumpuh tangannya, lumpuh kakinya. Mau kau apa enggak? Nah kalau kita menikah begitu bukan menikah, jadi perawat ki. Akhirnya Imam Idris bilang, daripada saya makan haram, ya sudah mi, kesini mak biar mi, demi untuk makan mencegah dari haram. Itu orang takut itu haram. Kalau kita kan item kode pamali sudah mak kerja 1 tahun kemarin tidak mau jak. Ini tidak, tetap nikah. Orang dulu nikah itu sampai sekarang diajarkan itu perempuannya tidak ada di sebelah nikah. Langsung qabil tu nikah wa tazwija bi mahal madkur, selesai. Masuk ini kamar pengantin. Begitu masuk, kita kan kalau masuk kamar pengantin ranuki ini terus sumpah. Afannya ini yang belum merasakan ini minta maaf ini Ustaz ini. Masuk. Ustaz Rizal sudah pernah ya, Ustaz. Masuk. Begitu masuk sumpah, begitu masuk kelihatan perempuan cantik, sempurna, tidak cacat. Lari. Raja, mana anak tak? Itu ada pelayan tak di dalam, bukan anak tak itu. Itu anakku. Loh, kita bilang cacat. Iya, duduk ke dulu. Saya bilang cacat, itu bukan cacat dari fisik, cacat dari maksiat. Maksudnya, matanya buta, tidak pernah memandang laki-laki sejak kecil sampai besar, kujaga daripada laki-laki, tidak pernah dia lihat. Yang kedua, telinganya tidak pernah dengar perkara yang haram termasuk gosip. Tangan kakinya tidak pernah dia langkahkan atau gunakan di perkara yang diharamkan oleh Allah. Dari kecil kujaga itu seperti mutiara. Dan saya dengar kau takut kepada Allah, semoga Allah jodohkan. Ini adalah jodohmu yang terbaik. Perempuan dijaga oleh bapaknya dari kecil sempurna. Imam Syafi'i, Imam Idris takut makan haram, menikah. Lahir Imam Syafi'i. Allah. Ini ada bapakna pabinte ayam, mamakna bandar togel, menikah. Lahir Imam Sapi. La haula wala quwwata. Ya enggak bisa. Mau berkah enggak bisa. Naudzubillah min dzalik. Allah Akbar. Ya. Coba bayangkan itu, dijaga itu. Bayangkan satu ketika, ini saya sedikit tambahkan, Imam Syafi'i pernah ceramah. Itu kan Imam Syafi'i kalau ceramah itu lancar loh ya, kayak air, lancar. Waqala Rasulullah, waqala wa fi riwayat hadza wa fi kita lancar, luar biasa. Bayangkan 15 tahun sudah jadi kodi. Alim. Ya, alim luar biasa. Suatu ketika ceramah kandas ki. Qala Nabi nah lupa. Lama nak ingat. Setelah nak ingat, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lagi. Pulang dia tanya mamanya, "Mak, tadi ceramah Kak, Mak. Tiba-tiba macet. Apa hari penyebabnya itu, Dik?" Nabi bilang mamanya, "Nak, kayaknya Nak ada satu Nak minta maaf Kak. Kenapa? Pernah waktumu bayi, saya sempat keluar kau kelaparan. Kau disusui sama tetangga. Itu yang susui kau sempat makan riba. Begitu ku tahu, ku ambil kau Nak. Ku kunci ke tenggorokanmu, ku muntah di kamar mandi. Ada sisa sedikit, mau tidak mau ada sisa. Itulah penyebabnya kau lupa tadi dengan ilmumu." Ya.
Iya, enggak ada la ilaha illallah. Paham dah itu? Nah, jadi anak pondok, jadi jangan ya, kalau ada makanan di mejanya temamu, jangan diambil. Paham dah itu ya? Mau ku hafal Zubat sampai 5.000 tahun tidak hafal itu. Iya, karena di pondok itu bukan malaikat loh ya. Pondok itu anak yang mau diluruskan. Jadi banyak kasus itu. Saya itu subhanallah masih kuingat itu kepala aku, taruh roti di atas lemariku hilang. Masih pondok kayak itu di Pasuruan. Saya tanya mana? Akhirnya ada saksi. Kuliah kena makan ini. Kupanggil, kusidang. Kau makan? Iya, saya makan. Kenapa kau makan? Nah rotiku itu ada namanya. Dan tidak ada, tapi di atas lemariku. Oh, jadi kalau di atas lemari itu punya tak? Sejak kapan ini lemari tak? Nah lemarina pondok ini. Aduh, saya bilang kan. Sudah mi pergi mau cepat sebelum kutompol kau. Palatung itu anak karena bukan lemariku, lemarina pondok. Susah diajak bicara. Wih, luar macam-macam itu. Betul tuh tidak ada nama-nama. Kalau kitab ada nama-nama, ndak kuambil ki, ada nama-nama. Roti tidak ada nama-nama. Masa mau tulis semua? Astagfirullah. Jangan dicontoh lo ya, anak-anak. Saya pernah injak paku gara-gara sendalku dipakai sama orang. Jadi ndak pakai sendal, injak paku. Ndak menyesal sampai sekarang. Kenapa? Karena di pondok juga itu banyak kadang-kadang orang pakai sendal seenaknya, sendalnya temannya seenaknya, gosok. Pakai tanpa izin. Wallahi, ndak berkah ilmu itu. Ndak berkah ilmu itu insyaallah. Sabun tiba-tiba habis, mana min? Sabunnya temannya tiba-tiba ada di dalam kamar mandi. Itu hati-hati tuh, hati-hati. Lebih baik tidak pakai sabun daripada pakai sabun mencuri. Jaga baik-baik enak ya, supaya berkah. Ini demi keberkahanmu. Ya, demi keberkahanmu itu semua. Nah, An Abdullah ibn Mubarak mensifatkan tentang akhlak yang mulia. Faqala, beliau berkata, wa bastul wajhi. Apa bastul wajhi? Apa? Kayak istilahnya itu kayak bastul wajhi itu kayak murah senyum, memancarkan senyum gitu. Bastu itu kayak menggenggam. Bukan menggenggam aja ya, istilah apa ini? Ya enak dipandang gitu loh. Memiliki wajah yang enak dipandang, bukan wajah kor-korwang. Karena ada itu kalau tidak satu aliran ini, lagi jangan-jangan. Kalau tidak satu aliran, kalau satu aliran senyum ki. Ada itu. Padahal ini Nabi. Nabi itu man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang lihat Nabi nampak wibawanya, senyum. Murah senyum Nabi. Indah wajahnya Nabi. Allah, dipandang nikmat. Lihat Habib Umar itu loh. Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim. Persis muka anaknya itu. Anaknya persis bapaknya, bapaknya persis anaknya. Buat tidak jatuh jauh dari pohonnya itu. Kalau senyum, akhlaknya, salaman, cium tangan, wajahnya dipandang enak, kentara gitu. Kentara gitu. Kalau dipandang itu mengingat Allah, nikmat itu akhlak yang mulia itu. Sopan. Hari itu orang bilang, dia pakai balis-balisin wajah mukanya itu. Itu berarti memang akhlaknya yang buruk. Tapi Habib, kalau memang begini jelek nih mukaku, bukan masalah jelek, biar jelek kalau murah senyum, baik, sopan, indah kelihatan. Biar gagah kalau kurang ekor, alias kurang sopan, pasti nggak indah, betul ya? Iya. Jadi bukan gagah di sini, bukan gagah. Kadang itu kalau dilihat senyum, murah senyum, baik, tidak merasa lebih alim. Ada kan kadang-kadang itu merasa lebih alim, nah janjeng orang. Kayak dia yang alim ya lain atau lo. Itu tidak bisa itu. Wabatlul ma'ruf, menyebarkan kebaikan.
menyebarkan kebaikan. Apa saja kebaikan dia sebarkan. Ya, mau ini nah sebarkan, ini nah sebarkan. Apa saja? Contoh misalnya gini. Ada ilmunya, dia amalkan, dia datang ke masjid, dia sampaikan pengurus masjid, barangkali ada orang mau belajar mengaji, dia ajarkan, dia sebarkan kebaikan. Dia sebarkan kebaikan. Ada kerja bakti, tiba-tiba datang paling cepat. Itu menyebarkan kebaikan. Apa saja. Orang tanya jalan, nah tunjukkan nih. Itu kentara sekali itu Ustadz itu tiap hari tanya jalan itu. Saya biasa tanya jalan, Pak, tapi mau ngisi di 3 di mana? Terus mikir saja Ustadz itu orang tanya mikir, nggak tahu gitu. Dia bilang, nah kau tanya kenapa lu suruh tanya gitu? Tidak begitu caranya menjawab. Caranya menjawab itu rinci. Terus Ki, nanti ada lorong 1, 2, 3, nanti belok kanan Ki, setelah itu baru Ki belok kiri. Begitu dijelaskan ikhlas, jangan Ki pandang enteng kebaikan apapun. Jangan Ki pandang enteng kebaikan apapun. Di zaman Nabi ada sahabat tiba-tiba meninggal di depannya Nabi sambil senyum. Sakaratul maut depannya Nabi. Nabi, ishadni, saksikan saya. Santainya loh. Santai loh ini. Ishadni Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Meninggal. Sahabat bilang, Nabi, apa ini amalannya ini orang? Santainya meninggal nah enaknya. Apa itu amalannya? Nabi jawab, Malaikat Jibril suruh periksa bajunya. Periksa bajunya. Apa amalannya itu? Diperiksa bajunya ada sampah, gulungan sampah. Ternyata apa? Dia itu tadi dari masjid, nah lihat ada sampah. Nah ambil gitu sampah masjid kan akan tungi. Allah ridha, dianugerahkan husnul khotimah. Jadi bukan berarti saya bilang pulang dari masjid ini cari sampah kecil di masjid ya. Bukan begitu. Maksudnya jangan pandang enteng kebaikan apapun, sekecil apapun. Ada paku, kasih pindai. Ada sampah, kenapa kan susah buang nih? Saya pernah ke pulang ceramah itu ada sampah depan pintuku, ku ambil. Nah bilang santriku, Ustaz kenapa Ki? Bilang tidak enak kurasa kalau kuliah ada begini. Itu dari dalam gitu. An-nadhafatu minal iman, kan gitu. Kebersihan bagian dari iman. Ya. Dari dalam, sebarkan kebaikan, apapun itu kebaikan. Apa kelebihan Anda misalnya? Ya. Ada orang misalnya ahli melukis. Datangi masjid, tapi mungkin kulukiskan dinding tak. Nanti beli miki saja cat, saya lukiskan Ki. Sebarkan kebaikan. Itu amal jariah itu. Apa saja, ya. Kemarin seperti misalnya dibobol itu kantor Babus Salam sama kamarnya imam dibobol. Ya, Ustadz Fitra kuliah angkat timbunan nabawa, tidak dibayar itu, angkat. Yang dibayarkan cuma 1 orang gitu kan di situ. Saya betul Ustadz Fitra baru kapulan dek. Bersih itu bilang, iya Ustadz, sudah mau makan? Sudah. Jadi gitu kebaikan apapun lakukan, jangan apa namanya itu batasi, lakukan kebaikan saja ya. Ada orang itu foto tuai, jangkut terlalu banyak baik nu, karena kenapa? Kalau masuk ke surga terlalu banyak, kini lewati surga iya. Katulu-tulu. Tidak ada, lakukan baik sebanyak-banyaknya. Ya, tidak ada istilah lewati surga itu sambaran nakanan jo. Nah Al-Quran tidak begitu. Wa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatil. Siapa yang berat timbangannya lebih berat dari amal dosanya, amal baiknya lebih berat, nanti insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat, siapa yang ringan mawazinuhu timbangannya, fa ummuhu hawiyah, dia akan masuk hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak apa itu? Narun hawiyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi sebarkan kebaikan, senyum. Senyum itu kan kebaikan juga. Itu tabassum itu min sedekah, bagian dari sedekah. Apa saja, semua ya. Itu 17 Agustus pasang bendera. Jangan mau kalau dia pasang urusan media dia. Jangan mau bantu-bantu urusan media. Pak anu saja, apapun itu. Jangan hitung-hitung. Wallahi, ada nggak kira-kira binatang lebih remeh daripada anjing dan babi? Ada binatang lebih remeh daripada anjing dan babi. Anjing itu masih lebih tinggi derajatnya daripada babi. Karena babi sunnah dibunuh, anjing tidak.
Babi itu sudah dibunuh. Tapi jangkit bunuh babi ini orang suruh bayar denda itu ya. Tapi seandainya ada babi yang dari yang punya, sunnah dibunuh. Tapi anjing tidak sunnah, tapi dihukumi najis. Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah jual beli dengan anjing. Walaupun Imam Malik sah. Tapi perhatikan, senajis-najisnya anjing, sehina-hinanya anjing, ya, makruh dipelihara, tidak masuk malaikat rumah yang ada anjingnya. Ya, tapi bagaimana Islam mengajarkan? Pelacur, pekerjaan hina, maksiat, zina, hanya karena memberi minum seekor anjing dapat hidayah, dapat ridho dari Allah di akhir hayatnya, husnul. Ya, memberi minum seekor anjing itu remeh apa enggak? Terlalu remeh. Dibiarin mati juga enggak apa-apa kok. Dibiarin mati anjing itu enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi karena memberi minum itu masih ada unsur kebaikan, sedikit kebaikan, dianggap berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hitung-hitung amal. Jangan hitung-hitung amal. Ada itu orang Bani Israel, atau Allah berfirman, malaikat, kasih masuk dia karena rahmatku. Ini orang Bani Israel, tunggu dulu ya Allah. Ini yang cerita ini Nabi. Tunggu dulu ya Allah, saya masuk surga karena rahmat tak? Iya. Saya ini ibadah 500 tahun ya Allah. Saya ibadah 500 tahun. Masa masuk surga karena rahmat tak, bukan karena amalku? Paham ya? Akhirnya Allah berfirman, iya, ambil telinganya, cabut matanya, dicabut matanya. Ditimbang matanya satu biji dengan amalnya 500 tahun. Lebih berat itu matanya daripada amalnya 500 tahun. Kaget itu orang Bani Israel. Kenapa ya Allah? Ketahuilah, di matamu ada rahmatku, sedangkan di amalmu tidak ada rahmatku. Masukkan dia ke neraka, nggak jadi surga. Akhirnya sujud minta maaf, ya Allah, ampuni Kak, maafkan, saya ridho ya Allah. Ya Allah, ampuni dengan rahmatmu. Baru Allah mengatakan, saya ampuni kau karena rahmatku. Ya? Nah itu luar biasa ya. Laksanakan sekecil apapun perintah, laksanakan. Ada dulu dalam riwayat sebelum tanya jawab, ada dua orang dipanggil oleh Allah, ditimbang amalnya, lebih berat amal dosanya daripada amal baiknya, berarti masuk neraka. Lalu Allah berfirman, hei malaikat, bawa ini hamba dua-dua dalam neraka. Begitu ada perintah dibawa ke neraka, dua hamba ini berbeda sikapnya. Satu lari cepat, satu lari menuju neraka. Bayangkan ini, menuju neraka lari. Satunya jalan sambil noleh, jalan sambil noleh, jalan sambil noleh. Akhirnya Allah panggil kembali, sini balik. Allah bukan tidak tahu loh, ini memberikan kita pelajaran. Ditanya, hei, kalian ini dua orang saya suruh masuk neraka. Saya tanya kamu yang pertama, kenapa kau lari? Kau tahu enggak yang kau tempati lari itu neraka? Ya Allah, saya tahu yang saya datangi itu neraka. Tapi kenapa kau lari? Di dunia saya malas melaksanakan perintahmu, tapi tadi kita mengatakan masukkan dia ke dalam neraka. Saya anggap itu perintah, minimal saya laksanakan perintahmu biar ini terakhir kalinya. Sekalipun masuk neraka, saya akan masuk neraka, minimal saya mau laksanakan perintahmu ke terakhir kalinya. Yang satunya, kenapa kau noleh? Saya noleh ya Allah, jalan noleh karena saya ingat Allah berfirman, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatmu. Saya masih mengharap engkau ampuni dosaku ya Allah, saya masih mengharap. Kata Allah, kembalikan itu hamba dua-dua, masukkan ke surga karena rahmatku. Ya, subhanallah, kusingasih di dalam hati kita. Nanti kusin strategi nah. Kapan-kapan disuruh masuk neraka lari memang Mik. Ya apa kira-kira kalau lari ku baru tidak disuruh ku stop. Entah mau ku sambalu. Jangkau politik nah, jangkau politik. Oh mulai sekarang gampang nih. Pacaran miki, berzina miki, riba miki, zina miki, pokoknya strategi sinampe.
Kalau Allah suruh Miki masuk neraka, ayo nah lari kita rame-rame. Pas lari kok tidak dipanggil kok. Karena ditahu kok akal-akalan. Nengah saya milik kami nalangir ceramah ya lagi politik. Hati-hati nah, hati-hati. Jangan sampai begitu, hati-hati loh. Saya itu di pondok sudah aku dengar begitu sama Ustaz Taufik, ceramahnya Ustaz Taufik ini. Nah bilang temanku, oh cocok musim, pokoknya pernah disuruh masuk neraka lari kena. Bilang kayak ngasih politik, jangan main politik sama Allah, Allah lebih tahu. Nah berikutnya terakhir ciri-ciri akhlak itu yang mulia, wakaful ada, mencegah kejelekan, menahan kejelekan. Salah satu kejelekan itu marah, berat itu marah. Dipancing marah dia tahan, itu akhlak itu. Orang yang tidak gampang marah itu berakhlak. Tapi marah urusan pribadi, urusan agama, menahan marah bila orang. Ada yang caci Nabi Muhammad, tahan marah. Itu bahlul itu. Tidak bisa, harus marah. Harus marah, tidak bisa tidak marah. Bagaimana? Wa ya'fu idza kana fi haqqi wa dababi. Nabi kalau pribadinya memaafkan. Wa idza du'i haqqullahi lam yakun ahadun li ghadabi. Kalau sudah agama Allah yang diganggu, tidak ada yang lebih marah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Misalnya ada orang injak-injak Al-Qur'an, ya tamar akhlak. Itu bahlul itu. Caranya ambil jampuki, bawa di polsek. Melawangi, lumpuhkan, bawa di polsek. Habib, siapa tahu nanti diadakan nggak dituduh kak memukul, saya bantu ki. Yang penting betul-betul injak Al-Quran, bawa mi buktinya. Iya, itu jangan maafkan. Seperti Halloween kemarin, bilang yang nama Muhammad dan Maryam diskon minuman keras. Itu penghinaan itu. Penghinaan. Saya sudah ada di situ, ada cuma aku hindari syutingnya media, pers. Ada di situ. Pokoknya aku kompak memang maju, pokoknya harus. Nah bilang memang polisi sendiri jengkel, kedapatan kalau itu Halloween itu tidak ada izinnya, tidak dilanjutkan izinnya itu, tidak ada izinnya itu kemarin. Itu kan sana itu yang punya siapa itu pengacara itu Hotman ya. Mudah-mudahan dapat hidayah insyaallah.